sejak PPKM darurat ini diterapkan ya, hal ini tentu berdampak bagi pasar hewan di beberapa daerah di Indonesia, bahkan mengalami penurunan konsumen gitu. Kemudian bermunculan sistem pembelian hewan kurban secara online. Lantas, bagaimana hukum sistem pembelian hewan kurban online dengan sekaligus itu biasanya ada pemotongan dan pendistribusian sekaligus, di mana berarti konsumen itu hanya terima beres gitu. Nah itu gimana? Jadi memang berkembangnya teknologi memang memberikan peluang ya, inovasi ya untuk memanfaatkan media online terutama platform digital ya dalam di berbagai aspek termasuk ibadah ya. Salah satunya kurban. Jadi mungkin maksudnya banyak juga ya. Jadi misalnya kita bayar sekian nanti misalkan 2 juta nanti sama jasa sama disembelih sekalian di situ atau di pondok pesantren mana gitu kan. Itu bisa saja ya. Boleh saja sebenarnya. Tapi ada beberapa permasalahan atau aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Prinsipnya online ya bisa aja asalkan jelas alurnya dan mekanismenya. Tadi sudah saya jelaskan harus ada proses taukil. Jadi artinya begini, seorang atau pihak yang menyediakan platform itu harus memastikan ya bahwasanya hewan dikurbankan itu diniatkan untuk orang yang berkurban. Jadi yang pertama harus ada proses taukil. Jadi saya menyerahkan ini, saya wakilkan kepada pihak penyelenggara ya, kemudian pihak penyelenggara menjawab saya terima wakilnya gitu. Nah, ini di formnya disediakan seperti itu ya. Nah, kemudian harus jelas ketika menyembelih tadi harus disebutkan ini korban untuk siapa ya. Harus dipastikan benar-benar ya, dipastikan ini korban untuk siapa, bin siapa. Itu harus jelas ya. Nah, kalau itu sudah dipenuhi ya boleh sah gitu. Ya, tapi kan karena yang dikhawatirkan itu kan kadang karena terlalu banyak orang yang pesan gitu terus didistribusikan di masjid-masjid terus nggak ditakyin nih, maksudnya nggak dijelasin nih ini korban nanti untuk siapa gitu, nggak ada proses perwakilan itu gitu. Maksud saya ini harus clear ya, kalau online harus yang jelas alurnya, harus jelas ini prosesnya gitu. Nah sebenarnya sunahnya itu orang yang biar dapat berkahnya yang berkorban ikut makan dikit biar berkahnya gitu. Kalau online ya kita nggak dapat berkahnya itu berarti gitu. Kita membahas tentang manajemen ternak ya. Biasanya dalam manajemen ternak ini didapati beberapa perlakuan ternak yang nggak sesuai gitu dengan prinsip kesejahteraan hewan ya. Lantas bagaimana Islam ini menyikapi hal tersebut? Gitu? Sebelum orang rame-rame bahas animal welfare atau kesejahteraan hewan, Islam itu sudah membahasnya secara detail dalam kitab-kitab klasik. Ya. Nah, animal welfare itu sebenarnya kan kalau kita lihat sejarahnya mulai muncul isunya abad ke-15. Kalau kita lihat perlakuan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama Islam itu sudah muncul, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan itu sudah mulai muncul abad ke-7. Ya, yang mana Rasulullah diangkat itu ya. Bahwasanya Rasul diangkat untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Al-Anbiya ayat 107 dijelaskan ya. Masuk jin, hewan. Salah satunya hewan ternak ya. Hewan ternak. Nah, jadi sebelum orang rame-rame animal welfare, ya kita sebenarnya sudah ada. Nah, itu kalau mulai tertulis secara jelas itu pada abad ke-12 ya. Kalau tadi abad berapa tadi? Yang orang tadi abad 15. Ini abad 12. Nah, itu kita bisa temukan dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ya, karya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, di antaranya apa? Nah, hak-hak hewan ternak ya
Yang harus dipenuhi itu apa di antaranya? Yaitu apa? Memenuhi kebutuhan dari jenis hewan tersebut. Ya, kalau hewannya lagi makan harus dikasih makan. Kalau udah waktunya birahi ya diberikan apa ininya, diberikan apa? Pelampiasannya. Terus tidak boleh membebani hewan di atas kemampuannya. Itu nggak boleh. Tidak mengumpulkan di antara hewan-hewan tersebut yang bisa menyebabkan terluka. Artinya ya kalau berantem jangan dikumpulin jadi satu gitu. Nah, terus banyak pokoknya di antaranya juga kalau mau menyembelih hewan itu kalau nggak boleh di dekat hewan yang mau disembelih. Nah, itu tuh aturan-aturan itu ada sebenarnya di Islam sudah dibahas lama ya. Abad ke-12 itu sudah merumuskan itu. Tapi orang-orang modern baru rame-rame tahun abad ke-15 terus baru freedom of freedom muncul abad 2000 ya abad 21 ya tahun 2004 gitu Rizky. Jadi memang Islam sudah punya pandangan itu yang lebih detail ya. Saat misalkan dari kandang ke proses penyembelihan juga harus sesuai itu, nggak boleh dipukul-pukul, nggak boleh apa gitu. Itu harus disesuaikan. Kalau bisa jangan stres, nanti kan pengaruh ke kualitas daging, ke apa dan sebagainya gitu. Intinya jangan ya membuat hewan itu nyaman lah intinya gitu. Gitu Ki. Baik, bahkan saya pernah dengar Ustaz, ada seorang kiai gitu ya, yang dia itu punya hewan ternak gitu. Dan di sisi lain waktu sholat tahajud gitu Ustaz. Dan ternaknya belum makan gitu. Jadi kiai tersebut malah justru untuk menyuruh santrinya itu untuk memberikan makan hewan terlebih dahulu dibandingkan untuk sholat tahajud. Itu berarti hukum memberikan makan hewan dan perilaku lainnya itu lebih diutamakan dibandingkan sholat, perkara sunnah lainnya gitu atau gimana ya? Loh, ya, gini, di fikih itu jelasin misalkan dalam suatu kondisi yang tidak ada air dan hanya ada air cuma satu ember misalkan. Nah, cuma ada air satu ember yang itu kan kita ada dua pilihan. Itu dikasih minum ternak apa kita pakai wudhu. Ya. Itu fikih mengajarkan itu ya harus dipakai minum hewan ternak. Kita wudhunya pakai tayamum gitu. Sebegitunya kepedulian Islam terhadap hewan itu sebegitu. Sampai mau wudhu aja kalau cuma ada air buat minum, ya suruh buat minum ternak. Kita wudhunya pakai tayamum gitu. Sebegitu. Jadi luar biasa. Oke, lanjut Ustaz. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Ustaz, ya, kesadaran masyarakat akan kesehatan itu semakin meningkat, bahkan ditandai dengan konsumsi sayur, buah, dan daging yang meningkat juga. Kalau kita berbicara tentang daging kurban ya Ustaz, bagaimana sih mendapatkan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal gitu? Atau ciri-ciri daging kurban yang baik dikonsumsi bagi masyarakat? Jadi sebenarnya begini, dalam sebuah atau perusahaan farm atau peternakan yang menjual hewan kurban, setahu saya itu biasanya ada quality controlnya. Jadi ada dokter hewan yang bertugas untuk memastikan hewan itu sesuai atau sehat dan sesuai dengan kriteria. Biasanya ada surat dari keterangan dari dokter hewan. Setahu saya kalau farm yang bagus ya. Nggak tahu kalau farm-farm yang dijual di pinggir jalan apakah ada apa tidak. Ya. Nah, maka kita untuk memastikan itu ya, dagingnya sehat itu juga harus memilih farm yang memang benar-benar bagus. Dalam artian dia menyediakan surat dari dokter hewan ini layak dan bagus dan sehat gitu. Nah, kemudian itu penting. Jadi harus dimulai dari hulunya harus dipikirkan pemilihan hewannya ya. Nah, kemudian setelah disembelihnya juga benar dalam arti tadi sudah memenuhi syarat, kemudian dilihat dagingnya bagus nggak kualitinya gitu ya. Quality. Tentu kualitinya orang dulu sama sekarang beda. Ya mungkin dulu ya mungkin secara gampangnya dilihat ada cacingnya apa enggak. Itu biasanya sih dilihat dari hatinya ada cacingnya apa enggak.
Nah, biasanya itu juga ada tuh dokter hewan yang bertugas melihat itu, dagingnya bagus apa enggak. Jadi saya rasa nggak tahu ya kalau di kampung saya nggak tahu, tapi kalau di sini di Bogor tuh ada, ya kan mungkin dekat dengan IPB gitu ya, yang punya Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, tapi mungkin dinas-dinas peternakan itu harus menyediakan itu, saya rasa, mengecek hewan kurban itu. Ya, tapi mungkin berat ya, karena kan di seluruh Indonesia ini kan kurban. Tapi ya, at least harus punya SOP lah, setidaknya dinas dinas pertanian ya, yang dimaksud di Departemen Peternakan ya, harus punya rule gitu ya, mengatur itu. Jadi hewan yang diterima, daging diterima oleh masyarakat memang benar-benar sehat gitu. Dan artinya nggak ada cacing pitanya, cacing pita ya kalau saya, Taenia saginata, apa solium ya, Taenia solium kan ada di sapi ya, saginata kan di babi. Harus dipastikan tuh nggak ada. Saya nggak tahu tuh ciri-cirinya dagingnya bagus seperti apa sih, kurang paham. Apakah yang merah, apakah yang orang yang nggak pucat, saya juga kurang paham sih dagingnya begitu. Tapi ya aspek-aspek itu harus kita coba, harus kita mulai care gitu ya. Ya, buat apa ilmu pengetahuan kalau tidak untuk kemaslahatan yang lebih baik gitu. Saya rasa itu Ki. Saya nggak bisa jelasin detail ya tentang daging seperti apa. Mungkin bisa bisa anak peternakan atau anak dokter hewan yang bisa membicarakannya lebih lebih dalam gitu ya. Gitu Ki. Prosedur inilah prosedur kesehatannya dari mulai pemotongannya hingga pendistribusiannya, sistemnya seperti apa gitu. Prosedur pemotongan. Ya, atau nggak boleh Ya, berkerumun kah atau gimana? ya itu teknis ya. Saya rasa ya kita harus sesuai protokol kesehatan juga kan sekarang lagi musimnya PPKM ya. Ya, jadi harus menyesuaikan. Jadi ya secukupnya, yang jaga secukupnya. Enggak kadang kan soalnya biasanya kan kalau nyembeli itu di kerumunan kan, mesti dilihatin. Biasanya yang begitu-begitu ya harus dihindari lah saya rasa ya. Dihindari ya artinya panitia juga harus peduli dengan itu gitu saya rasa. Biasanya ditontonin sih Bang. Nah itu kalau bisa jangan saya berkerumun, tetap pakai masker, prokesnya dijaga, karena memang keadaannya lagi begini gitu. Itu sih mungkin saya rasa ya. Gitu. Baik Sobat Kamera IPB yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah hasil diskusi kita pada podcast spesial Hari Raya Idul Adha kali ini. Terima kasih kepada Ustaz Hamzah yang telah hadir selaku materi kita pada podcast kali ini. Saya Rizky, pamit undur diri. Mohon maaf pada segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.